Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Liz Kamelia dengan NPM 10221155 kelas C3 Prodi Akuntansi mahasiswi Universitas Teknologi Digital. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai penelitian saya, yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi menjadi auditor di KAP dengan studi empiris pada mahasiswa S1 Akuntansi angkatan 2020 dan 2021 Universitas Teknologi Digital sebagai salah satu penugasan dari evaluasi akhir semester mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. Selanjutnya yaitu mengenai pengenalan penyusunan dari penelitian ini, yaitu dosen pembimbing Bu Rola Majalini selaku dosen metodologi penelitian akuntansi dan Kaprodi D3 Manajemen. Penulis saya sendiri Liz Kamelia selaku mahasiswi Universitas Teknologi Digital S1 Akuntansi. Oke, adapun latar belakang dari penelitian yang saya angkat ini yaitu kita tahu bahwa perkembangan zaman yang semakin maju membuat persaingan di dunia kerja semakin ketat. Nah, dengan adanya keahlian mahasiswa untuk mendapatkan pekerjaan atau berkarir sesuai dengan jurusan yang telah digelutinya selama masa perkuliahan. Nah, begitu halnya pada mahasiswa pada jurusan akuntansi di Universitas Teknologi Digital sendiri yang memiliki banyak peluang untuk memilih bidang karirnya. Salah satunya adalah bidang auditor eksternal. Nah, ragam dari pemilihan karir membuat mahasiswa memutuskan untuk berkarir menjadi akuntan atau auditor internal di suatu instansi swasta, pemerintah, atau auditor eksternal di KAP. Nah, fiskus maupun wirausaha bahkan owner perusahaan. Nah, semua pilihan itu dilandasi oleh persepsi dan minat masing-masing mahasiswa akuntansi dengan pertimbangan bagaimana mereka ingin menjalani kehidupan ke depannya, khususnya sendiri di mahasiswa akuntansi di Universitas Teknologi Digital. Nah, beberapa penelitian sebenarnya sudah dilakukan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa dalam memilih berkarir di bidang auditor eksternal. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu adalah financial reward atau penghargaan finansial dari profesi yang akan dipilih, kemudian lingkungan kerjanya, dan rujukan atau referensi dari orang-orang terdekat tentang karir-karir tersebut. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu pertama, apa faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa S1 akuntansi di Universitas Teknologi Digital menjadi auditor di KAP. Nah, yang kedua, seberapa kuat faktor-faktor tersebut sih mempengaruhi minat mahasiswa S1 akuntansi di Universitas Teknologi Digital menjadi auditor di KAP. Nah, sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian sendiri adalah untuk mengetahui dan membuktikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat mahasiswa S1 akuntansi di Universitas Teknologi Digital menjadi auditor di KAP, serta untuk mengetahui seberapa kuat faktor-faktor tersebut mampu mempengaruhi minat mahasiswa S1 akuntansi menjadi auditor di KAP. Tak lupa dengan itu, adapun manfaat dari penelitian ini adalah yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis, di mana manfaat praktisnya yaitu bagi penulis, semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam hal pengembangan wawasan tentang profesi auditor sebagai pemilihan karir dalam bidang akuntansi. Nah, bagi pendidik dan calon pendidik, semoga dapat berkembangnya sistem pendidikan S1 akuntansi di Universitas Teknologi Digital. Kemudian bagi mahasiswa akuntansi sendiri, yaitu penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan pada mahasiswa akuntansi untuk memanfaatkan mata kuliah akuntansi di bangku kuliah sebagai pilihan karir sebagai profesi auditor. Sejalan dengan itu, manfaat teoritisnya adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memberikan tambahan pendukung serta referensi untuk penelitian selanjutnya di masa yang akan datang. Nah, pengetahuan ini juga untuk KAP dalam meningkatkan kualitas faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa S1 akuntansi sehingga jumlah profesi auditor di Indonesia semakin meningkat. Selanjutnya kita masuk ke landasan teori dari penelitian ini sendiri, di mana di dalamnya ada variabel dependen yang saya angkat, yaitu faktor-faktornya sendiri yang mempengaruhi minat mahasiswa. Nah, pertama saya angkat adalah penghargaan finansial, di mana penghargaan finansial ini merupakan penghargaan atau imbalan langsung maupun tidak langsung sebagai balasan atau kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi sendiri. Nah, yang kedua ada faktor lingkungan kerja. Nah, dengan memperhatikan lingkungan kerja yang baik atau menciptakan kondisi kerja yang mampu memberikan motivasi untuk bekerja. Karena lingkungan kerja yang kondusif akan memberikan rasa aman dan nyaman kepada karyawan untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien. Kemudian ada parental influence, di mana bahwa sebenarnya hubungan orang tua dan anak itu sangat mempengaruhi seseorang untuk meliputi aspirasi karir remajanya.
Nah, yang keempat ada pertimbangan pasar kerja, di mana meliputi keamanan kerja, seberapa besar ketersediaan lapangan pekerjaan, fleksibilitas suatu pekerjaan terkait dengan pola kerja, serta kesempatan mendapatkan promosi pekerjaan sendiri. Lalu yang terakhir adalah self-efficacy, yaitu keyakinan atas kemampuan, kesanggupan, dan tindakan seseorang dalam menghadapi suatu persoalan dan apa yang akan ia lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun variabel independen yang diangkat dalam penelitian ini adalah pertama adalah akuntan publik atau auditor independen atau auditor eksternal. Nah, di mana itu adalah seseorang yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik sendiri, di mana akuntan publik ini adalah memberikan jasa asuransi. Nah, kemudian ada mahasiswa akuntansi, di mana mahasiswa akuntansi merupakan orang yang sedang mempelajari sistem informasi yang menyediakan laporan tentang aktivitas ekonomi dan kondisi bisnis di perguruan tinggi. Nah, dan mereka diharapkan mampu melaksanakan audit keuangan dan jasa atestasi lainnya, menguasai dan mengimplementasikan bidang perpajakan, serta mampu menguasai bidang manajemen keuangan yang terkait dengan profesi akuntansi sendiri. Adapun penelitian terdahulu yang menunjang dari penelitian ini dengan judul yang sama, yaitu penelitian dari Farahdina Fairuj Iftinan pada tahun 2018, di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penghargaan finansial, pelatihan profesional, lingkungan kerja, nilai-nilai sosial, dan pengakuan profesional memiliki pengaruh positif terhadap minat mahasiswa pada pemilihan karir menjadi auditor di KAP. Kemudian ada penelitian dari Murdiawati pada tahun 2020, yaitu hasil penelitiannya secara simultan menunjukkan bahwa penghargaan finansial, pertimbangan pasar kerja, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, dan resiko profesional secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam pemilihan karir di masa depan. Kemudian, rujukannya adalah penelitian Elvi Swandi et al. Pada tahun 2019, yaitu di mana hasil yang diperoleh dari uji F dengan tingkat signifikansi 0,001 kurang dari 0,05. Hal ini berarti semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi di Universitas Mataram untuk memilih profesi sebagai akuntan publik. Adapun hipotesis dari penelitian ini sendiri, di mana H0-nya adalah penghargaan finansial, lingkungan kerja, parental influence, pertimbangan pasar kerja, dan self-efficacy sebagai variabel dependennya, yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap minat mahasiswa akuntansi menjadi auditor di KAP. Sedangkan H1-nya itu adalah penghargaan finansial, lingkungan kerja, parental influence, pertimbangan pasar kerja, dan self-efficacy terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap minat mahasiswa akuntansi menjadi auditor di KAP, di mana hipotesis ini nanti kita akan uji di bab 3 menggunakan uji T dan uji F. Selanjutnya mengenai kerangka berpikir dari penelitian ini sendiri, di mana dari minat mahasiswa akuntansi berkarir menjadi auditor di KAP, saya turunkan menjadi apakah penghargaan finansial, lingkungan kerja, parental influence, pertimbangan pasar kerja, dan self-efficacy memiliki pengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarir menjadi auditor di KAP tersebut. Di mana faktor-faktornya tersebut saya turunkan dan akan saya lakukan pengujian data, kemudian hasil dan pembahasan nanti menjadi akhir dari penelitian, yaitu simpulan dan saran. Adapun metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu di mana di antaranya ada jenis penelitian. Nah, penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, di mana bertujuan untuk mengetahui pengaruh-pengaruh faktor-faktor penghargaan finansial, lingkungan pekerjaan, parental influence, pertimbangan pasar kerja, dan self-efficacy yang mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi berkarir menjadi auditor independen dengan menggunakan analisis statistik SPSS sendiri. Nah, kemudian ada desain penelitiannya, yaitu di mana proses desain yang harus disiapkan dalam penelitian ini diawali dengan melakukan identifikasi fenomena di lapangan seperti apa, kemudian menyusun hipotesisnya, lalu analisis dan pengujian hipotesis sendiri, lalu melakukan pengukuran variabel. Nah, setelah itu pemilihan alat dan teknik pengumpulan data, lalu pada akhirnya adalah kesimpulan dan saran. Nah, waktu dan tempat penelitian ini sendiri dilakukan di perguruan tinggi di wilayah Kota Bandung, yaitu di Universitas Teknologi Digital, yaitu penelitian ini melakukan pengumpulan data pada tahun 2024.
Kemudian populasi dan sampel dari penelitian yang diangkat ini, pertama ada populasi penelitian sendiri, di mana populasinya adalah mahasiswa prodi akuntansi angkatan 2020 dan 2021 di perguruan tinggi swasta pada wilayah Kota Bandung, yakni Universitas Teknologi Digital. Kemudian sampel dari penelitian hasil dari populasi tadi, maka menggunakan non-probability sampling dengan pendekatan purposive sampling. Nah, kemudian kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini sendiri adalah mahasiswa jurusan S1 Akuntansi angkatan 2020 dan 2021, kemudian mahasiswa S1 Akuntansi yang memiliki ketertarikan atau minat terhadap dunia kerja auditor, lalu mahasiswa S1 Akuntansi yang telah menempuh mata kuliah pengauditan, di mana mata kuliah ini diberikan pada semester 3 dan 4. Selanjutnya adalah operasional variabel dalam penelitian yang saya angkat ini, di mana konsep variabel sendiri adalah independent variable atau variabel terikat, dan ada independent variable atau variabel bebas. Nah, dalam penelitian ini, dependent variabelnya adalah minat mahasiswa menjadi auditor di CAP sebagai variabel dependent. Nah, kalau variabel independent sendiri digunakan dalam penelitian ini, yakni pertama ada faktor-faktornya ya, yaitu penghargaan finansial sebagai X1, lingkungan pekerjaan sebagai X2, parental influence sebagai X3, dan pertimbangan pasar kerja sebagai X4, serta yang terakhir adalah self efficacy sebagai X5. Nah, dalam operational variable ini adapun skala penelitian yang digunakan, yaitu menggunakan skala Likert, di mana skala Likert ini digunakan adalah 1 sampai 4. Nah, setiap responden diminta pendapatnya untuk menjawab pertanyaan. Nah, tingkatan penilaian tersebut dapat diberi skor, di mana sangat setuju atau SS itu sebagai skor 4, setuju skor 3, tidak setuju atau TS sebagai skor 2, dan sangat tidak setuju diberi penilaian skor 1. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data pada penelitian ini, di mana penelitian menggunakan data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh penulis atau saya sendiri melalui objeknya berupa penyebaran kuesioner yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut kepada mahasiswa Universitas Teknologi Digital prodi akuntansi S1 untuk angkatan 2020 dan 2021. Lalu ada teknik pengujian instrumen pada penelitian ini, di mana saya menggunakan uji validitas, di mana uji validitas ini digunakan sebagai alat mengukur valid atau tidaknya suatu pertanyaan dan untuk mengetahui hasil tingkat kemampuan suatu instrumen. Nah, pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikan sebesar 5%. Kemudian yang kedua ada uji reliabilitas, di mana digunakan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dipakai dapat dikatakan reliable atau dapat dipercaya. Jika nilai yang dihasilkan konsisten ataupun hasil pengukurannya itu tetap. Nah, pengujian reliabilitas ini dapat dikatakan reliable apabila menghasilkan nilai Crunchbench alpha lebih dari 0,06. Kemudian yang ketiga ada uji asumsi klasik, di mana di sini terdiri dari 3 tahapan uji, di mana ada uji normalitas, yaitu dilakukan untuk dengan cara uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, apabila nilai SIG-nya itu kurang dari 0,05, maka distribusi data tidak normal. Sedangkan kebalikannya, maka distribusi data dinyatakan normal. Kemudian ada uji multikolinearitas, di mana regresi dikatakan terdapat adanya gejala multikolinearitas apabila korelasi variabel independen lebih besar dari 0,9. Nah, regresi dapat dikatakan bebas multikolinearitas jika nilai dari FIF-nya itu kurang dari 2. Kemudian yang ketiga uji heteroskedasity. Kemudian yang ketiga ada uji heteroskedastisitas, di mana dilakukan untuk mengetahui apakah ada penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada model regresi. Nah, kemudian setelah uji asumsi klasik, lalu ada koefisien regresi linear. Nah, analisis yang digunakan saya dalam penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda atau multiple regression analysis. Nah, kemudian yang terakhir ada koefisien determinasi, di mana dalam penelitian ini nilai koefisien determinasinya itu antara 0 dan 1. Nah, bila R2-nya itu kecil, maka kemampuan variabel independen saat menjelaskan variasi variabel dependen termasuk terbatas. Lalu akhir dari bab 3 ini adalah pengujian hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya di bab 2, di mana di sini melakukan uji T dan uji F.
yaitu uji parsial atau t-test itu digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen atau penghargaan finansial, lingkungan pekerjaan, parental influence, pertimbangan pasar kerja, dan self-efficacy terhadap variabel dependen yaitu minat mahasiswa akuntansi menjadi auditor di KAP sendiri. Nah, kemudian saya melakukan uji F, di mana uji F ini adalah uji goodness of fit. Nah, uji kelayakan model. Nah, dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual secara statistik. Nah, kriteria pengujiannya ini ada dua, di mana p-value itu kurang dari 0,05, yaitu menunjukkan bahwa uji model ini layak untuk digunakan pada penelitian. Kemudian ada p-value-nya itu lebih dari 0,05, di mana bahwa uji modelnya ini tidak layak untuk digunakan pada penelitian sendiri. Oke teman-teman, itulah penelitian sampai pada bab 3. Kemudian ini ada rujukan, di mana saya merujuk pada beberapa penelitian yang saya ambil, penelitian terdahulu, lalu kemudian ditunjang untuk penelitian saya yang sekarang. Di sini ada dari Aditya, kemudian ada dari Afifa, Asmoro, Hapsoro, dan Boli. Oke teman-teman, mungkin sekian dari pemaparan presentasi penelitian yang saya angkat, yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi menjadi auditor di KAP. Nah, mungkin sekian penjelasannya, semoga dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.